Pernahkah kamu dihina? Bukan karena salah, tapi karena kamu miskin. Pernahkah kamu dianggap tidak pantas bermimpi, hanya karena dompetmu kosong? Video ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang seseorang yang diremehkan, namun memilih bertahan sampai menang. Karena kemenangan sejati bukan soal seberapa kaya kamu hari ini, tapi seberapa kuat kamu bertahan saat semua meragukanmu. Selamat datang di Afzal Official 94, tempat di mana luka berubah menjadi kekuatan. Dan kisah sederhana mengajarkan arti tidak menyerah. Hari itu aku datang dengan niat baik. Bukan membawa mobil mewah, bukan membawa emas, hanya membawa satu hal, niat tulus untuk meminang anak mereka. Tapi yang kudapat bukan sambutan, melainkan hinaan. Namaku Raka, aku bukan siapa-siapa. Aku lahir dari keluarga sederhana, hidup pas-pasan, dan bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Hari itu adalah hari yang sangat penting dalam hidupku. Aku datang ke rumah orang tua Sinta, wanita yang sangat kucintai. Aku berpikir, jika aku jujur, sopan, dan bertanggung jawab, itu sudah cukup. Aku salah. Di ruang tamu rumah besar itu, aku duduk dengan tangan dingin dan jantung berdebar. Ayahnya menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Lalu beliau berkata dengan suara datar tapi menusuk, "Kamu kerjanya apa?" Aku menjawab jujur, "Aku tidak melebihkan, tidak mengarang." Belum selesai aku bicara, beliau tersenyum sinis. "Dengan penghasilan segitu, kamu mau menghidupi anak saya? Kamu sadar diri nggak?" Ruangan mendadak sunyi. Aku bisa mendengar detak jam di dinding dan detak hatiku yang hampir runtuh. Ibunya ikut bicara. "Anak kami kuliah tinggi, masa depannya diserahkan ke orang miskin." Kata miskin itu seperti pisau yang diputar di dadaku. Aku menunduk, bukan karena aku salah, tapi karena aku tidak punya apa-apa untuk membantah. Sinta menggenggam tanganku, tapi genggaman itu terasa lemah, seolah dia pun ragu. Aku pulang malam itu dengan langkah berat. Di jalan, aku bertanya pada diriku sendiri, apa salahku dilahirkan miskin? Apa cinta harus diukur dari isi dompet? Air mataku jatuh di atas motor tua yang kupakai bekerja setiap hari. Bukan karena aku iri pada orang kaya, tapi karena aku diperlakukan seolah aku tidak pantas bermimpi. Malam itu aku sadar satu hal, orang miskin sering dihina bukan karena malas, tapi karena dunia belum melihat perjuangannya. Aku tidak punya koneksi, aku tidak punya warisan. Aku hanya punya dua hal, kemauan dan ketahanan untuk tidak menyerah. Dan disitulah kekuatan orang seperti aku. Karena orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya alasan untuk berhenti. Jika kamu sedang menonton ini dan merasa diremehkan karena ekonomi, dianggap tidak pantas bermimpi, dipatahkan oleh keluarga pasangan, ingat ini, kesuksesan bukan milik mereka yang lahir kaya, tapi milik mereka yang menolak berhenti meski dihina. Hinaan itu sakit, tapi jika kamu gunakan dengan benar, itu bisa menjadi bahan bakar paling kuat untuk sukses. Malam itu aku tidak tidur, aku tidak menangis lagi. Aku membuat satu janji pada diriku sendiri. Suatu hari, aku akan kembali, bukan untuk membalas hinaan, tapi untuk membuktikan bahwa aku layak. Ada kata-kata yang tidak meninggalkan luka di tubuh, tapi menghancurkan jiwa. Dan malam itu, aku mendengarnya langsung. "Kamu terlalu miskin untuk menikahi anak saya." Setelah pertemuan itu, aku tidak langsung pulang. Aku berhenti di pinggir jalan, mematikan motor, dan menatap kosong ke arah lampu kota. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa gunanya kerja keras kalau tetap dianggap tidak layak? Di ponselku, ada pesan dari Sinta, "Maaf. Ayah dan ibu memang seperti itu." Aku membaca pesan itu berulang kali, bukan marah, tapi hatiku semakin tenggelam. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil kembali ke rumah itu. Katanya ingin bicara baik-baik, aku datang dengan harapan terakhir. Ayahnya langsung bicara tanpa basa-basi, "Saya tidak mau anak saya hidup susah. Cinta saja tidak cukup." Lalu kalimat itu keluar, "Kamu terlalu miskin untuk menikahi anak saya." Kali ini diucapkan lebih keras, lebih tegas, seolah itu keputusan final.
Aku ingin membela diri. Aku ingin berkata bahwa aku pekerja keras, bahwa aku tidak malas, tapi lidahku keluh. Karena faktanya, aku memang belum sukses. Ibunya menambahkan, kami butuh menantu, bukan beban. Kata beban itu menghapus seluruh kepercayaanku pada diriku sendiri. Aku menoleh ke Sinta, matanya berkaca-kaca. Dia berkata pelan, aku percaya kamu. Tapi aku juga tidak ingin melawan orang tuaku. Kalimat itu seperti palu terakhir. Saat itu aku sadar, cinta bisa lelah jika perjuangan terlalu lama tanpa hasil. Dan itu menghancurkan hatiku lebih dari hinaan apapun. Aku pulang dengan kepala kosong. Aku duduk di kamar sempitku, menatap langit-langit yang retak. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku harus menyerah? Apa mimpiku terlalu tinggi untuk orang sepertiku? Tanganku gemetar, harga diriku runtuh. Malam itu aku menangis, bukan karena miskin, tapi karena diperlakukan seolah aku tidak punya masa depan. Namun di tengah tangis itu, muncul satu suara kecil di dalam diriku, kalau kamu menyerah sekarang, hinaannya akan jadi kebenaran, dan itu menamparku. Aku berdiri di depan cermin, dan berkata pada diriku sendiri, aku mungkin miskin hari ini. Tapi aku tidak bodoh, tidak malas, dan tidak lemah. Jika dunia menutup pintu, karena kemiskinan, aku akan membangun pintuku sendiri. Saat itulah aku sadar, orang sukses bukan yang tidak pernah dihina, tapi yang menjadikan hinaan sebagai arah hidup. Jika kamu pernah dianggap tidak pantas, direndahkan, karena penghasilan, dipatahkan oleh keluarga pasangan, ingat ini, kemiskinan adalah kondisi, bukan identitas. Dan kondisi bisa diubah. Malam itu aku mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Aku tidak akan meminta mereka mengerti. Aku akan membuat mereka melihat. Mulai hari itu, aku berhenti mengeluh dan mulai berjuang. Ada fase dalam hidup di mana kamu tidak ingin mati, tapi juga tidak tahu harus hidup untuk apa. Dan malam itu, aku berada di fase itu. Aku pulang sendirian, motor tua ini melaju pelan di jalan yang basah oleh hujan malam. Lampu kota berpendar, tapi tidak satu pun terasa hangat. Kepalaku tertunduk, bukan karena hujan, tapi karena harga diriku hancur berkeping-keping. Setiap kata itu terulang di kepalaku. Kamu terlalu miskin. Kamu beban. Kamu tidak pantas. Aku membuka pintu kamar kosku. Kamar kecil, dinding kusam, kipas angin tua yang berdecit. Aku duduk di lantai, tasku letakkan begitu saja. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dengan jujur pada diriku sendiri. Apa aku harus berhenti bermimpi? Bayangan masa kecil muncul. Ayah dan ibu yang sudah tiada. Hidup yang sejak awal tidak pernah mudah. Aku teringat bagaimana sejak kecil aku terbiasa mendengar, yang sabar ya, nanti juga terbiasa. Tapi malam itu, aku tidak ingin terbiasa dengan penderitaan. Aku lelah, aku merabahkan badan, menatap langit-langit yang retak, air mata mengalir tanpa suara. Aku berkata lirih, mungkin mereka benar. Mungkin aku memang tidak layak. Tanganku mengepal, dadaku sesak. Untuk sesaat, aku benar-benar ingin menyerah. Di tengah keheningan itu, ponselku bergetar. Bukan pesan dari Sinta, bukan dari siapapun. Hanya notifikasi video motivasi lama yang pernah kusimpan. Kalimatnya sederhana. Jika kamu berhenti hari ini, hidupmu akan tetap sama selamanya. Aku terdiam, kalimat itu menghantam lebih keras dari semua hinaan. Aku duduk, mengusap wajahku, dan aku berbicara pada diriku sendiri. Aku miskin, iya, tapi aku masih hidup. Aku masih bisa berusaha. Kalau aku menyerah sekarang, aku bukan hanya kalah dari mereka. Aku kalah dari diriku sendiri. Disitulah aku sadar. Menyerah itu murah, bertahan itu mahal. Dan orang miskin sepertiku tidak punya pilihan selain bertahan. Untuk kamu yang menonton ini, jika hari ini kamu pulang dengan kepala tertunduk, merasa hidup tidak adil, merasa sendirian, ingat ini, orang kuat bukan yang tidak pernah ingin menyerah, tapi yang tetap berdiri. Meski hatinya hancur, titik terendah bukan akhir, seringkali itu adalah awal perubahan terbesar. Malam itu aku tidak menjadi kaya, tidak langsung sukses, tapi aku membuat satu keputusan kecil.
Aku akan mencoba satu kali lagi. Satu kali lagi bangun lebih pagi. Satu kali lagi belajar. Satu kali lagi berjuang. Dan keputusan kecil itulah yang pelan-pelan mengubah hidupku. Besok pagi aku bangun dengan mata sembab, tapi tekad yang berbeda. Aku tidak tahu akan berhasil atau tidak. Tapi aku tahu satu hal. Aku belum selesai. Tidak semua perubahan dimulai dengan teriakan. Sebagian dimulai dengan diam. Dan satu janji yang tidak didengar siapapun. Dan malam itu, aku membuat janji terpenting dalam hidupku. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Mataku masih sembab, tubuhku lelah. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Bukan semangat yang meledak-ledak, melainkan ketenangan yang aneh. Aku duduk di tepi kasur dan berkata pelan, aku tidak boleh hidup seperti ini selamanya. Aku berdiri di depan cermin. Wajahku sederhana, pakaian biasa, tidak ada yang istimewa. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak membencinya. Aku berkata pada bayanganku sendiri, aku tidak kaya, aku tidak punya orang dalam, tapi aku punya waktu dan kemauan. Dan itu cukup untuk memulai. Malamnya, setelah seharian bekerja, aku duduk sendirian di kamar sempit itu. Tidak ada saksi, tidak ada tepuk tangan. Aku menarik napas panjang dan bersumpah. Aku tidak akan menyalahkan hidup lagi. Aku tidak akan mengeluh tentang hinaan. Aku akan mengubah nasibku pelan-pelan. Tapi pasti, air mataku jatuh bukan karena sedih, tapi karena aku akhirnya jujur pada diriku sendiri. Aku mulai dari hal paling sederhana. Bangun lebih pagi, mengurangi nongkrong, belajar dari ponsel seadanya, menerima pekerjaan apapun yang halal. Aku capek, sering gagal, sering diremehkan. Tapi kali ini aku tidak berhenti. Karena aku tahu, setiap langkah kecil lebih berharga daripada 1000 rencana tanpa tindakan. Ada hari-hari ketika aku ingin berhenti lagi. Ketika penghasilan still kecil, ketika hasil belum terlihat, suara lama itu kembali. Untuk apa capek-capek? Tapi aku mengingat sumpahku, dan aku menjawab, karena aku tidak mau selamanya dipandang rendah. Aku sadar satu hal penting. Nasib tidak berubah karena doa saja. Ia berubah ketika doa bertemu disiplin. Tidak semua orang yang bekerja keras langsung berhasil. Tapi semua orang yang menyerah pasti gagal. Dan aku memilih satu hal, bertahan lebih lama dari rasa sakit. Jika kamu hari ini merasa hidupmu lambat, usahamu belum terlihat, doamu terasa belum dijawab, ingat ini, Tuhan sering menguji kita dengan proses, bukan dengan hasil. Teruslah berjalan. Pelan tidak apa-apa, asal jangan berhenti. Beberapa minggu berlalu, aku belum sukses, belum kaya, tapi aku berubah. Aku lebih disiplin, lebih fokus, lebih tahan dihina, dan perubahan di dalam diri itu jauh lebih penting daripada uang pertama. Aku belum tahu kemana jalan ini akan membawaku, tapi aku tahu satu hal, aku tidak lagi berjalan tanpa arah. Dan tanpa kusadari, perjuanganku mulai dilihat oleh seseorang. Bersambung ke episode 5. Saat mereka menertawakanku, aku bekerja tanpa henti. Saat mereka menertawakanku, aku bekerja tanpa henti. Tidak semua perjuangan terlihat. Sebagian dilakukan saat orang lain tertawa. Dan kamu memilih diam. Karena kamu tahu, hasil tidak butuh pengakuan. Ia butuh waktu. Pagi-pagiku kini dimulai sebelum matahari muncul. Saat orang lain masih terlelap. Aku sudah berada di jalan. Tidak ada yang memuji, tidak ada yang memperhatikan. Aku bekerja, bukan untuk dipuji, tapi karena aku tidak ingin kembali ke titik nol. Di luar sana, masih ada yang tertawa. Capek amat. Hasilnya juga segitu-gitu aja. Ngapain serius? Toh kamu bukan siapa-siapa. Aku mendengar itu, aku tersenyum tipis. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku sudah terbiasa dihina. Dan kali ini, aku tidak membalas dengan kata-kata. Aku membalas dengan jam kerja tambahan. Tubuhku sering lelah, tanganku pegal, mataku perih. Ada hari-hari ketika aku ingin rebahan saja, ingin kabur dari semua tekanan. Tapi aku ingat, jika aku berhenti hari ini, aku harus mengulang semua rasa sakit ini dari awal. Dan itu cukup untuk membuatku berdiri lagi. Aku mulai belajar di sela kelelahan, malam hari saat semua tidur. Aku membaca, menonton, mencatat. Aku tidak memamerkan proses. Aku tidak bercerita ke siapapun. Karena aku tahu, orang yang sibuk membuktikan, tidak punya waktu menjelaskan. Bulan berganti, hasil belum seberapa. Ada rasa iri melihat orang lain melesat cepat. Ada rasa ragu ketika usahaku terasa lambat. Aku bertanya, apa semua ini sia-sia?
Lalu aku jawab sendiri, tidak. Karena aku sedang membangun fondasi. Aku menyadari satu kebenaran pahit. Kerja keras tanpa mental kuat akan kalah oleh lelah. Itulah mengapa aku melatih diriku untuk tahan diremehkan, tahan capek, tahan proses. Karena dunia tidak menghargai niat, dunia menghargai hasil. Dan hasil datang pada mereka yang tidak berhenti di tengah jalan. Jika kamu hari ini bekerja tanpa pujian, berjuang tanpa sorotan, dijek karena hasil belum besar, ingat ini, proses yang sunyi sering melahirkan kemenangan paling keras. Tetaplah bergerak. Dunia akan mendengar langkahmu. Saat kamu sudah jauh, suatu hari, aku menerima satu kesempatan kecil. Bukan besar, bukan spektakuler, tapi berbeda untuk pertama kalinya. Orang mempercayaiku, dan aku tahu ini bukan keberuntungan. Ini hasil dari tidak menyerah. Aku belum sukses. Aku masih jauh dari kaya. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat jalan. Dan aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan melewatkan kesempatan ini. Bersambung ke episode 6. Bahkan kekasihku mulai meragukanku. Bahkan, kekasihku mulai meragukanku. Tidak semua orang pergi karena benci. Sebagian pergi karena lelah menunggu hasil yang belum terlihat. Dan hari itu, aku mengalaminya. Aku merasakan perubahan pada Sinta. Pesannya tak lagi cepat. Suaranya tak lagi hangat. Aku tidak menyalahkannya. Aku mengerti, menunggu masa depan dari seseorang yang belum sukses adalah ujian yang tidak semua orang sanggup jalani. Suatu sore, kami duduk berhadapan. Sunyi, berat. Sinta menunduk, lalu berkata, aku capek berharap. Kalimat itu pelan, tapi menghancurkan. Dia melanjutkan, aku tahu kamu berusaha, tapi sampai kapan? Aku terdiam, karena aku pun belum tahu jawabannya. Aku ingin berkata, percayalah, tapi kepercayaan tanpa bukti adalah beban. Aku akhirnya berkata jujur, aku belum berhasil, tapi aku tidak berhenti. Air mata mengalir di pipinya, dan disitulah aku sadar, cinta pun bisa lelah jika hidup terlalu keras. Dia berkata, aku tidak ingin berpisah, tapi aku juga tidak bisa melawan semuanya sendirian. Aku mengangguk. Aku mencintainya. Dan justru karena itu, aku melepaskannya sementara. Karena aku tahu, cinta sejati tidak memaksa seseorang bertahan dalam ketidakpastian yang menyakitkan. Malam itu, aku kembali sendirian, tanpa pelukan, tanpa sandaran. Kesepian terasa lebih berat dari lelah fisik. Aku bertanya, apa semua ini sepadan? Dan lagi-lagi, aku harus menjawabnya sendiri. Aku berdiri di depan jendela dan berkata pada diriku sendiri, jika aku ingin dicintai tanpa diragukan, aku harus menjadi pria yang tidak ragu pada dirinya sendiri. Tidak semua orang bisa menemanimu di fase 0. Dan itu bukan kesalahan mereka. Tugas kita bukan menyalahkan, tapi menjadi lebih kuat. Jika kamu hari ini diragukan saat masih berproses, merasa sendirian dalam perjuangan, ditinggalkan saat belum sukses, ingat ini, orang yang tepat akan datang saat kamu sudah siap, bukan saat kamu masih terluka. Bangun dirimu dulu, sisanya akan menyusul. Sejak hari itu, aku berhenti membagi fokus. Tidak lagi berharap dimengerti, tidak lagi menjelaskan proses. Aku bekerja lebih tenang, lebih fokus, lebih dewasa, karena sekarang aku tahu kesuksesan butuh kesendirian sementara. Kehilangan itu sakit, tapi juga membersihkan. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Aku mulai berlari, dan tanpa kusadari, hasil pertamaku mulai terlihat. Bersambung ke episode 7. Kesempatan kecil itu mengubah segalanya. Hidup jarang berubah karena keajaiban besar. Ia berubah karena satu kesempatan kecil yang tidak semua orang berani ambil. Dan inilah kisahku. Hari itu tampak biasa. Aku bekerja seperti biasa. Tidak ada firasat apapun. Sampai seseorang berkata, kamu mau coba ini. Bukan tawaran besar. Tidak menjanjikan apa-apa. Bahkan banyak orang menolaknya. Tapi bagiku, ini berbeda. Aku pulang dengan pikiran penuh tanya.
Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau aku buang waktu? Aku hampir menolak karena trauma dengan kegagalan. Tapi kemudian aku ingat, kesempatan tidak datang pada orang yang menunggu siap. Ia datang pada orang yang berani belajar sambil jalan. Dan aku berkata, aku coba. Hari-hari berikutnya berat. Aku harus belajar hal baru, melakukan kesalahan, ditegur, diperbaiki. Harga diriku kembali diuji. Tapi kali ini aku tidak malu, karena aku tahu, orang bodoh adalah yang berhenti belajar, bukan yang baru mulai. Aku bekerja tanpa menghitung jam, bukan karena disuruh, tapi karena aku ingin berhasil. Aku memperlakukan kesempatan kecil itu seolah itu satu-satunya jalan keluar hidupku. Dan mungkin, memang begitu, perlahan, hasil kecil mulai muncul. Bukan uang besar, bukan pujian, tapi rasa percaya diri. Untuk pertama kalinya aku berkata, aku bisa. Dan kalimat itu mengubah caraku berjalan, berbicara, dan bermimpi. Aku menyadari satu hal penting, kesempatan kecil sering datang tanpa suara, tanpa janji, tanpa jaminan. Tapi di tangan orang yang tepat, ia menjadi pintu keluar dari hidup yang gelap. Dan orang yang tepat itu bukan yang paling pintar, tapi yang paling bertahan. Jika hari ini kamu mendapat tawaran kecil, peluang yang diremehkan, kesempatan tanpa jaminan, jangan remehkan. Hidupmu bisa berubah bukan karena peluang besar, tapi karena kamu serius pada peluang kecil. Suatu hari, seseorang berkata padaku, kamu beda, kamu serius. Kalimat sederhana, tapi bagiku luar biasa. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi tak terlihat. Kesempatan itu belum membuatku kaya, tapi membuatku bergerak. Dan saat aku mulai bergerak, hasil pertamaku akhirnya datang. Tidak semua kemenangan dirayakan dengan sorak-sorai. Sebagian hanya dirasakan dalam diam, dan inilah kemenangan pertamaku. Hari itu, aku memegang hasil kerjaku sendiri, bukan jumlah yang besar. Bukan sesuatu yang membuat orang lain kagum, tapi tanganku gemetar. Karena untuk pertama kalinya, aku mendapatkan hasil bukan dari harapan, tapi dari usaha. Aku menghitungnya pelan, bukan karena ragus, tapi karena aku tidak percaya. Uang itu mungkin kecil bagi banyak orang, tapi bagiku, itu bukti bahwa aku tidak berhalusinasi, bahwa semua malam tanpa tidur tidak sia-sia. Aku berjalan pulang dengan langkah berbeda, bukan karena aku kaya, tapi karena aku percaya diri. Aku tidak lagi menundur, aku tidak lagi malu pada hidupku. Untuk pertama kalinya aku berkata, aku sedang menuju sesuatu. Aku teringat semua hinaan, semua penolakan, semua keraguan, tapi anehnya, aku tidak ingin membalas apapun. Karena aku sadar, kesuksesan tidak membutuhkan pembelaan. Ia adalah jawaban itu sendiri. Aku duduk sendirian dan berkata dalam hati, hasil kecil lebih berharga daripada mimpi besar tanpa tindakan. Banyak orang berhenti karena hasil pertama tidak spektakuler. Padahal semua kesuksesan besar pernah dimulai dari angka kecil. Dan hari ini, aku memulai milikku. Jika kamu hari ini baru mendapat hasil kecil, merasa lambat dibanding yang lain, atau hampir putus asa karena progres, ingat ini, kecepatan tidak penting. Arah yang benar jauh lebih penting. Teruskan, jangan berhenti di pembuktian pertama. Beberapa orang mulai bertanya, sekarang kamu sibuk apa? Pertanyaan sederhana, tapi dulu tidak pernah ada. Aku tidak membesar-besarkan jawabanku, aku tetap diam. Karena aku tahu, fokuslah membangun, bukan menjelaskan. Hasil pertama itu tidak membuatku puas, justru membuatku lapar. Aku menuliskan target baru, lebih tinggi, lebih serius. Karena sekarang aku tahu, aku bukan sekadar berharap. Aku sedang bergerak. Hasil pertamaku kecil, tapi mengubah caraku melihat hidup. Dan tanpa kusadari, langkahku mulai diperhatikan. Dulu aku tidak terlihat, sekarang aku tidak bisa diabaikan. Bukan karena aku sombong, tapi karena aku konsisten. Hari-hariku tidak lagi sama, kesempatan datang lebih sering. Orang mulai menghubungi, bukan karena aku berubah menjadi orang lain, tapi karena aku tidak berhenti menjadi diriku yang sedang berjuang. Nada bicara mereka berbeda, lebih sopan, lebih menghargai. Aku tidak lupa. Dulu mereka bahkan tidak menoleh. Dan disitulah aku belajar. Dunia menghargai hasil, bukan cerita sedih. Saat mulai diperhitungkan, ego ikut datang. Ada godaan untuk pamer, untuk membuktikan secara berlebihan.
Tapi aku menahan diri, karena aku ingat, kesombongan bisa meruntuhkan apa yang susah payah dibangun. Aku teringat rumah itu, kata-kata itu, hinaan itu, tapi anehnya, aku tidak lagi marah, karena sekarang aku mengerti, tidak semua orang jahat. Sebagian hanya menilai dari apa yang terlihat. Dan tugasku bukan menyalahkan mereka. Tugasku adalah menjadi bukti. Aku menyadari satu hal besar. Saat kamu mulai diperhitungkan, itu bukan akhir perjuangan. Itu awal tanggung jawab. Karena sekarang, ekspektasi lebih tinggi, kesalahan lebih terlihat, tekanan lebih besar. Dan hanya mental kuat yang bisa bertahan di fase ini. Jika kamu mulai, dihargai, diperhitungkan, naik level, ingat ini. Tetap rendah hati, karena dunia cepat mengangkat. Dan lebih cepat menjatuhkan. Bangun dengan tenang, konsisten dengan diam. Aku mulai berani bermimpi lebih besar. Bukan untuk pamer, tapi untuk bertanggung jawab pada potensiku. Karena sekarang aku tahu, aku mampu lebih dari sekadar bertahan hidup. Suatu hari aku menerima kabar. Nama keluarganya disebut lagi. Rumah itu kembali dalam pikiranku. Hatiku tidak bergetar seperti dulu, aku tenang. Karena aku tidak lagi datang sebagai orang yang meminta pengakuan. Aku tahu hari itu akan datang. Hari di mana aku kembali ke rumah itu. Bukan untuk membalas hinaan, tapi untuk menutup satu luka lama. Bersambung ke episode 10, aku kembali ke rumah itu. Dengan versi diriku yang baru. Tempat yang pernah menjatuhkanmu, bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi saat kamu sudah siap. Hari itu, aku berdiri di depan rumah itu lagi. Gerbang yang sama, dinding yang sama, tapi aku berbeda. Jantungku tidak berdegup kencang, tanganku tidak gemetar. Aku datang bukan untuk membuktikan apapun, aku datang karena aku sudah selesai dengan masa lalu. Pintu dibuka, tatapan mereka berubah. Tidak ada senyum sinis, tidak ada nada merendahkan. Ayahnya berkata, "Silakan masuk." Kalimat sederhana, tapi dulu tidak pernah ada. Aku duduk di kursi yang sama, tapi rasanya tidak lagi sempit. Aku berbicara dengan tenang, tidak membanggakan diri, tidak merendahkan siapapun. Aku menceritakan apa yang kulakukan, apa yang kubangun. Dan untuk pertama kalinya, mereka mendengarkan. Ayahnya terdiam. Ibunya mengangguk pelan. Tidak ada kata maaf. Tidak ada pengakuan terang-terangan, tapi aku bisa merasakannya. Pengakuan sejati sering datang tanpa suara. Sinta menatapku lama. Matanya berkoka-koka. Dia berkata, "Kamu berubah." Aku tersenyum. Aku tumbuh. Tidak ada dendam, tidak ada penyesalan. Hanya dua orang dewasa yang pernah terluka, dan kini lebih mengerti hidup. Aku sadar satu hal besar. Ketika kamu kembali sebagai versi terbaik dirimu, masa lalu tidak lagi punya kuasa atasmu. Dulu aku datang membawa harapan. Sekarang aku datang membawa ketenangan. Dan itu jauh lebih kuat. Jika suatu hari kamu kembali ke tempat yang pernah merendahkanmu, atau bertemu orang yang pernah melukaimu, ingat ini. Jangan datang dengan amarah. Datanglah dengan pencapaian. Karena keberhasilan yang tenang adalah balasan paling elegan. Ayahnya berkata pelan, "Sekarang, saya mengerti perjuanganmu." Kalimat itu singkat, tapi cukup. Aku tidak menjawab panjang. Aku hanya mengangguk. Karena aku tidak datang untuk menang debat. Aku datang untuk menutup bab lama. Aku pikir ceritaku selesai di sana. Ternyata, belum. Karena setelah pengakuan, datang satu hal yang tidak kuduga. Bersambung ke episode 11. Calon mertuaku tak lagi menghina, tapi menyesal. Ada orang yang berhenti menghina. Bukan karena kita membalas, tapi karena kita bertumbuh. Dan hari itu, aku melihat penyesalan. Udara di ruang tamu terasa berbeda. Tidak tegang, tidak dingin. Ayah dan Ibu Sinta duduk lebih dekat. Nada bicara mereka lebih pelan. Tidak ada lagi kalimat tajam. Tidak ada tatapan merendahkan, dan itu terasa aneh. Ayahnya menarik napas panjang lalu berkata, "Dulu saya salah menilai." Aku terdiam. Kalimat itu mungkin sederhana, tapi tidak mudah diucapkan oleh orang yang terbiasa merasa benar. Ibunya menambahkan, "Kami terlalu fokus pada materi. Tidak ada alasan, tidak ada pembenaran. Hanya pengakuan." Dan aku menyadari,
Tidak semua penyesalan datang cepat. Tapi ketika datang, ia jujur. Aku bisa saja mengungkit masa lalu, mengulang hinaan itu, tapi aku memilih diam. Karena aku tahu, kedewasaan adalah ketika kamu bisa menang tanpa harus mempermalukan lawan. Aku belajar satu pelajaran besar. Hidup tidak selalu menuntut kita untuk membalas. Terkadang, tugas kita hanya menjadi bukti hidup bahwa orang bisa berubah. Dan perubahan paling menyakitkan bagi orang yang merendahkan adalah saat mereka menyadari bahwa mereka salah. Jika kamu pernah direndahkan, diremehkan, dianggap tidak pantas, ingat ini. Jangan buru-buru membalas, bangun dirimu. Biarkan waktu dan hasil yang berbicara. Karena hasil tidak pernah berbohong. Sinta menatap kami berdua, tersenyum kecil. Tidak ada drama, tidak ada air mata berlebihan, hanya kelegaan. Karena terkadang, perdamaian lebih indah daripada kemenangan. Ayahnya berkata, jika kamu masih mau, kami tidak akan menghalangi. Aku mengangguk, bukan dengan euforia, tapi dengan rasa syukur. Karena aku tahu, ini bukan hadiah. Ini hasil dari proses panjang. Aku dulu datang sebagai pria miskin, dan pergi dengan kepala tertunduk. Kini aku kembali, tanpa kesombongan, tanpa dendam. Dan aku sadar, kemenangan sejati bukan membuat orang kalah, tapi membuat hati berdamai. Aku menang bukan karena kaya, tapi karena tidak menyerah. Kesuksesan sejati tidak selalu terdengar keras. Kadang ia datang dalam bentuk kedamaian. Dan inilah akhir perjalananku. Aku duduk sendirian, menatap jalan panjang yang sudah kulewati. Aku teringat hari pertama aku datang ke rumah itu. Dengan kepala tertunduk dan hati hancur. Aku datang tanpa apa-apa, tanpa jabatan, tanpa uang. Hanya niat dan harga diri yang hampir runtuh. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada keajaiban instan. Yang ada, malam tanpa tidur, kerja tanpa pujian, jatuh tanpa disorot. Aku pernah ingin menyerah, sering. Tapi setiap kali itu terjadi, aku mengingat satu hal. Jika aku berhenti, semua hinaan itu akan benar. Dan aku tidak mau itu terjadi. Hari ini aku tidak mengaku sebagai orang paling kaya. Aku tidak datang untuk pamer. Aku menang karena aku tidak lari, aku tidak membalas hinaan dengan kebencian. Aku tidak berhenti saat semua meragukan. Dan itu jauh lebih mahal dari uang. Aku belajar satu pelajaran hidup. Kamu tidak perlu membuktikan apapun pada orang yang merendahkanmu. Kamu hanya perlu membuktikan satu hal pada dirimu sendiri, bahwa kamu tidak menyerah. Karena orang yang bertahan pada akhirnya akan sampai. Untuk kamu yang hari ini dihina karena miskin, diremehkan karena belum sukses, dianggap tidak pantas bermimpi, dengarkan ini baik-baik. Hinaan bukan tanda kamu gagal, itu tanda kamu sedang diuji. Tetap berjalan pelan, tidak apa-apa. Asal jangan berhenti. Kini aku berdiri, bukan dengan dada dibusungkan, tapi dengan hati yang tenang. Aku tidak mengaji masalah itu, karena dari situlah aku ditempa. Dan aku bersyukur, aku tidak menyerah. Aku tersenyum kecil dan berkata, aku menang bukan karena kaya, dikte, tapi karena aku bertahan. Dan jika aku bisa, kamu juga bisa. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, komentar, dan bagikan agar lebih banyak orang yang tidak menyerah. Subscribe Afsal Official 94, karena setiap cerita di sini lahir dari luka dan berubah menjadi kekuatan. Jika hari ini kamu masih berjuang, jika hidupmu belum seperti yang kamu inginkan, jangan menyerah, karena kisah ini membuktikan satu hal. Kemenangan tidak selalu datang pada yang paling kaya, tapi pada mereka yang bertahan saat semua ingin menyerah. Teruslah melangkah, meski pelan. Selama kamu tidak berhenti. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan like, tulis komentar tentang perjuanganmu, dan bagikan video ini agar bisa menguatkan orang lain. Dan pastikan kamu subscribe Afsal Official 94. Karena di sini, setiap luka akan kita ubah menjadi kekuatan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap kuat dan jangan pernah menyerah.